Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan membahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video seperti biasa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral AirCashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke teman-teman, jadi kali ini Bibit lagi-lagi meluncurkan fitur baru. Fitur apakah itu? Ya benar, fitur bobo bareng. Bukan, maksudnya Bibit bareng ya teman-teman ya. Jadi kalau sekilas kita dengar mengenai fitur ini, tentu teman-teman udah tahu nih, bisa menebak nih ya. Oh, fitur Bibit bareng pasti ya kurang lebih ya kita bisa investasi reksadana bareng teman-teman, keluarga atau sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba melihat bagaimana cara mengaktifkan fitur Bibit bareng ini dan ada beberapa tips dari saya mengenai fitur Bibit bareng ini. Oke. Jadi seperti biasa teman-teman, saya akan memunculkan layar Bibit saya terlebih dahulu. Di mana teman-teman? Tada! Sudah muncul ya. Oke teman-teman, jangan kaget, jangan takut, jangan cemas ya. Seperti biasa kita update dulu portofolio saya, karena biasa teman-teman, Yung tolong dong update portofolionya bagaimana ya. Portofolio Jarvis kita lihat belakangan ini kayaknya pasar lagi kurang begitu enak ya, karena kalau bagi teman-teman yang nonton video ini agak terlambat, ini karena ada saham baru yang namanya Bukalapak itu ya, atau reject bawah ya beberapa hari ini ya, saya juga kurang begitu update, tapi gara-gara itu katanya sentimennya terkena saham-saham lain juga, sehingga si Jarvis saya nih posisinya di mana ya, posisinya plus 15%, masih plus, tenang aja teman-teman ya. Kalau sudah balik lagi ke on track dia akan naik lagi teman-teman ya. Satu bulan ini memang ya agak sedikit turun ya. Oke, untuk posisi dana pensiun saya di sini teman-teman bisa cek juga. Saya nggak lihat pasar uang dan obligasi karena pasti plus ya teman-teman ya. Pasti plus kan, benar kan? Jadi tenang saja. Dan kemudian kalau untuk saham sendiri ya BNI AMIDX-nya minus 3%, sedangkan Sukor Invest Maxi Fund-nya plus 1%. Oke, kita langsung balik lagi ke video. Fiturnya apa tadi? Bobo bareng. Oh maaf, lagi-lagi salah. Ini mungkin karena udah malam saya rekam videonya, jadi kepikirannya tidur terus ya, kepikirannya bobo terus. Oke, jadi fitur Bibit bareng ini cara mengaktifinnya kayak gini loh teman-teman. Kita tambah portofolio dulu ya teman-teman ya, ada yang di paling kanan ya. Ini contohnya kita pilih liburan ya, terapkan. Habis diterapkan, contoh mau kemana nih, udah dikasih tahu nih, ke Bali ya, asik, ke Bali ketemu Bobon Santoso. Dananya kita umpamakan 50 juta ya teman-teman ya. 50 juta kan bareng-bareng ya, kalau misalnya nggak mungkin sendiri ya, kalau sendiri kan nggak bareng-bareng ya. 2 tahun lagi lah kita ke Bali, semoga corona sudah berlalu, amin. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa pakai ikut rekomendasi Robo atau pilih reksadana sendiri ya. Kita kali ini saya coba ikut rekomendasi Robo, kita lanjut saja sama teman-teman. Jadi fiturnya ini kita simpan dulu. Fiturnya ini setelah tekan ini, nah dia ada di atas nih, ada gambar 2 orang nih di kanan atas ini, ada kelihatan nggak teman-teman di bawah edit ini loh. Nah, kita aktifin di sini. Iya. Ini dia, investasi bareng dengan keluarga dan teman kamu ya teman-temannya. Kemudian jadikan investasi Bibit sekarang. Bibit bareng sekarang. Nah, sekarang tinggal mulai investasi dan teman-teman bisa invite siapa saja. Which invite ini nanti kita mungkin akan diberikan link untuk download aplikasi atau sebagainya bagi yang belum ada ini ya. Ada aplikasi Bibit. Kalau ada, jadi nanti mungkin portofolionya akan terkonek antara pengguna Bibit satu dan Bibit lainnya ya teman-teman ya. Di sini saya juga belum ada partner untuk melakukan investasi Bibit bareng. Jadi menurut saya sampai sini saja ya. Oke, jadi videonya udah selesai ya. Tidak teman-teman, jadi harusnya ya teman-teman yang kurang lebih ya, bagi yang udah mencoba fitur Bibit bareng dengan teman atau keluarga, drop komen di bawah ya. Habis ini kita kiriminnya ke nomor handphone atau apa sebagainya, itu mungkin teman-teman juga bisa kasih tahu ya gimana ya. Nah, apakah di aplikasi Bibit yang satunya juga sama? Harusnya sih sama, dia terkoneksi menurut saya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya juga agak menemukan sedikit agak kena keanehan ya teman-teman ya. Bagi yang bisa mencoba juga bisa saling sharing ya. Kenapa saya menemukan keanehan tapi tidak bisa dicoba? Karena masih belum ketemu partner yang cocok ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita udah investasi bareng, kalau tiba-tiba kita bubarkan gimana ya teman-teman? Ini kan ada bubarkan Bibit bareng. Soalnya sekali dibubarkan gini ya teman-teman ya, lihat ya. Bubarkan ya. Bubar jalan. Nah, udah hilang, Bibit barengnya hilang ya. Jadi kalau misalnya kita udah, contohnya ini kita udah terkumpul nih beberapa orang nih, terus sudah ada kontribusi member ya beberapa, umpamakan lah udah 10 juta, 20 juta, tiba-tiba kita bubarkan Bibit bareng, bubarkan. Dananya itu kemana teman-teman? Nah, itu yang merupakan salah satu yang masih tanda tanya besar bagi saya ya, karena pertama saya nggak ada partner buat ngecobanya. Siapa yang mau jadi partner Bibit bareng saya, mungkin boleh drop komen di bawah juga ya teman-teman ya. Oke, jadi itu pertama yang saya menemukan sedikit ini ya, kalau tiba-tiba bubar bareng itu gimana.
Jadi fitur bibit barengnya ya hanya ini aja sih, fitur bibit barengnya ya. Jadi kita bisa investasi reksadana bareng dan tujuannya juga tujuan bersama bisa tercapai. Nah, beberapa tips dari saya untuk fitur bibit bareng ini ya. Karena pertama saya lihat ini ada yang tadi seperti saya sampaikan ya, yang ini ya. Jadi investasi bibit bareng, kemudian kalau mulai investasi sekarang kan seperti biasa ya, kita mau melakukan pembelian reksadana ya teman-teman ya. Kalau untuk invest kita akan invest, dan kemudian tadi kita lihat bahwa di sini bisa bubar edit portofolio yang mungkin ya tinggal ganti nama atau apa ya. Masalahnya nih di sini kita bisa bubarkan bibit bareng ya. Bubarkan bibit bareng di sini yang agak menjadi concern buat saya, apabila dana sudah terkumpul bersama terus tiba-tiba salah satu pihak membubarkan bibit bareng, dananya itu gimana? Masuk ke portofolio siapa? Siapa yang bisa jual? Seperti itu teman-teman. Kalau jual dia masuk ke rekening mana? Nah, itu masih menjadi pertanyaan yang sungguh misterius dan tanda tanya besar ya teman-teman ya. Belum terjawab sampai saat ini ya. Oke. Jadi tips dan saran dari saya, penggunaan bibit bareng ini sebaiknya digunakan bareng satu teman-teman ataupun keluarga yang benar-benar sudah teman-teman ketahui jelas ya tujuannya tetap. Mungkin ada kelompok atau komunitas seperti itu, ataupun teman-teman keluarga yang punya tujuan bersama, contoh beli rumah impian bersama ya teman-teman ya, ataupun jalan-jalan seperti tadi, ataupun masih banyak hal lain lagi. Dan tips saya yang lain ya teman-teman ya, kalau bisa ya teman-teman ya, dihindari saja bibit bareng pacar ya teman-teman ya. Ini hanya saran dari saya sih ya, karena karena pengalaman saya ada beberapa case yang biasanya saya pernah jumpai. Ini nggak di bibit bareng sih, tapi di tabungan ya. Tabungan biasa kan kita bisa bikin tabungan N dan ya teman-teman ya. Itu karena baru pacaran katanya ya, saya cinta sehidup semati sama kamu ya, saya rela apapun demi kamu. Oke, kita bikin tabungan untuk kita nikah nanti ya, untuk beli rumah dan untuk masa depan kita nanti ya. Bikin tuh tabungan N-nya. Nah, parahnya itu pernah ya teman-teman ya, saya sudah dapat beberapa kali case, tapi saya tidak menyumpahin ya teman-teman ya. Jadi di tengah perjalanan hubungannya pun kandas. Lantas bagaimana dengan tabungannya seperti itu? Karena posisinya N, mau narik saja harus berdua ya, mau nutup rekening juga harus berdua, kecuali kartu ATM-nya salah satu pihak pegang ya. Jadi tinggal narik gitu aja. Tapi apakah tidak terjadi konflik itu? Ya. Ya kalau putusnya baik-baik sih nggak apa. Kalau putusnya nggak baik-baik ya, bisa dibakar nanti. Seperti yang viral-viral lagi berita yang kemarin-kemarin itu teman-teman. Ya, jadi ini merupakan tips dari saya saja ya teman-teman ya. Nggak maksa sih, tapi kalau mau misalnya juga boleh, nggak apa-apa ya, asal komitmennya udah jelas. Tapi sebaiknya dihindari dulu kan, setelah merit baru bikin bibit bareng kan juga nggak masalah. Kalau misalnya suami istri saling kerja gitu teman-teman ya, karena nggak mau di tengah perjalanan hubungan tiba-tiba kandas, salah satu pihak bubarkan bibit bareng, yang satu meratapi air mata, yang satu juga ketawa-ketawa dapat rezeki nomplok kayak gitu ya. Nggak juga kayak gitu teman-teman. Jadi intinya tips dari saya adalah bibit bareng adalah gunakan kepada relasi-relasi yang sudah teman-teman ketahui secara jelas, baik itu keluarga, teman, ataupun pacar kalau misalnya mau ya. Tapi kalau enggak juga ya sebaiknya menghindari case-case yang kurang enak, nanti juga kedepannya juga sulit ya menurut saya, karena saya sudah beberapa kali dapat case seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Fitur baru dari bibit ini menurut saya sangat membantu bagi sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama. Jadi teringat masa beberapa tahun lalu ketika kami merencanakan liburan ya. Dulu memang kami pernah bikin kayak ada tabungan gitu yang per bulan kayak arisan ya teman-teman. Akhirnya kebeli buat pergi beli tiket jalan-jalan, dan ada fitur reksadana bibit bareng ini memungkinkan sekali bagi saya untuk dan teman-teman untuk melakukan hal yang sama dengan teknologi yang lebih canggih, jadi nggak ribet ya. Kan sekarang udah serba online seperti itu ya teman-teman ya. Fiturnya cukup bagus, tapi ingat tips saya tadi ya teman-teman ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan atau apapun itu, drop saja komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan tombol like bila suka lihat muka saya, bukan bila suka dengan sharing mengenai perihal bibit ini ya. Dan bagi teman-teman yang baru menginstalkan aplikasi bibit, jangan lupa menggunakan kode referral @cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000 ya. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang sering drop komen kode referral di bawah komen mengenai kode referral. Terpaksa harus saya hapus ataupun saya blok karena
dianggap YouTube sebagai spam, jadi channel berdampak buruk bagi channel saya, dan belakang yang ini sudah mulai membaik sejak saya menghapus komen-komen tersebut. Oke, jadi bagi teman-teman ada pertanyaan, kalau bisa jangan ada menggunakan unsur-unsur kode referral dan sebagainya, sehingga notifnya bisa masuk ke handphone saya dan dapat segera saya jawab dan sharing bersama. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata